Ya, selain Jogja, penggerbekan juga dilakukan di kantor pinjaman online di kawasan Green Lake, Tangerang, Banten. Operasional pinjol 1 ini cukup besar karena menggunakan 7 ruko untuk beraktivitas, dan informasi selengkapnya dilaporkan rekan Camar Henda dari lokasi. Camar, sejak kapan kantor pinjaman online ini beroperasi? Ya, selamat pagi Juno dan juga pemirsa. Bahwasanya memang benar salah satu ruko yang ada di Green Lake City ini memang menjadi salah satu tempat perusahaan pinjaman online ilegal, yakni PT Indo Tekno Indonesia, di mana ini sudah beroperasi sejak tahun 2018. Dan tepat di belakang saya memang situasi dan kondisi terkini masih terpantau sepi pasca penggerbekan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun memang untuk ruko ini berasal dari blok C1 hingga dengan C7 digunakan sebagai kantor pusat yang juga digunakan untuk debt collector, kemudian juga untuk analis data serta telemarketing. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwasanya perusahaan ini melakukan peminjaman online dan juga menagih kepada para debitur dengan menggunakan cara kekerasan dan juga ancaman seperti penyebaran data dari pihak debitur, yakni data pribadi, kemudian juga yang berkaitan dengan unsur-unsur pornografi. Dan memang informasi yang kami dapat dari pihak security sendiri menyebutkan bahwasanya pihak dari Polres Metro Jakarta Pusat sudah berhasil mengamankan 32 pelaku yang memang salah satunya adalah merupakan manajer dari perusahaan ini. Dan dapat kami sampaikan pula, memang untuk modus yang dilakukan sendiri adalah pemanfaatan di masa pandemi saat ini. Banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman online karena memang untuk pinjaman online ini dirasa lebih mudah apabila dibandingkan untuk meminjam ke bank biasanya. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati, pastikan Juno dan juga pemirsa apabila ingin melakukan pinjaman online, pastikan sudah terverifikasi oleh otoritas jasa keuangan, baik aplikasi maupun juga perusahaan jasa yang digunakan. Demikian Juno, kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, kalau kita bicara mengenai modus operandi, kita tahu bahwa mereka juga Anda sebutkan tadi di awal bahwa terbagi dengan beberapa klaster, yaitu marketing, analisa, dan juga penagih. Nah, kalau dari pantauan dan juga informasi yang Anda dapat, apakah memang pola kerja mereka seperti ini atau rapi sekali atau seperti apa? Ya, memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari warga sekitar, untuk aktivitas yang dilakukan di ruko ini memang dilakukan setiap hari, Juno. Bahkan hingga dengan hari Minggu pun selalu ada karyawan yang bekerja lembur begitu hingga dengan malam hari. Artinya tentunya segala proses pinjaman online yang dilakukan ini dilakukan secara terus-menerus dan juga secara masif. Intinya adalah terkait dengan kewaspadaan dari masyarakat agar memilih dan memilah mana pinjaman online yang aman untuk digunakan. Baik, kalau bicara Juno. juga terkait iming-iming, Jabar, kita tahu bahwa salah satu tadi iming-imingnya adalah pinjaman dengan mudah dan instan, dan juga tentunya harus menyerahkan data pribadi seperti itu. Ada hal lain yang membuat kita harus lebih aware bahwa ini adalah pinjol ilegal dari contoh kasus ini yang Anda dapat informasi di lapangan. Apa yang mereka iming-imingi sehingga masyarakat banyak tertarik seperti itu? Baik, terkait dengan iming-iming yang digunakan adalah ketika melakukan pinjaman online, ini masyarakat dapat melakukan secara mudah hanya menggunakan aplikasi biasa, langsung mengirimkan data berupa KTP yang padahal hal tersebut tentunya sangat riskan untuk kebocoran data. Misalnya saja untuk aplikasi 13 aplikasi yang di bawah naungan PT Indo ini, di mana 10 ini diperbolehkan ataupun sudah disetting untuk mencuri data email dari ponsel masing-masing, sehingga meskipun mudah tentunya ini sangat riskan untuk kebocoran data, sehingga data pribadi seperti video-video yang kita simpan ini dapat tersebar begitu saja. Baik, Camar, ini literasi digital kita harus tingkatkan lagi edukasi agar masyarakat tadi tahu bahwa yang terdaftar di OJK, dan kalau dengan iming-iming yang sangat gampang dan tadi instan, tentunya harus dipertanyakan lagi. Terima kasih, Camar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.